Kita yakin Indonesia akan melompat menjadi negara hebat, negara maju, negara makmur, negara adil. Luar biasa, Indonesia mulai diperhitungkan dunia internasional. Raksasa yang tertidur kini sudah bangun. Dulu kita hanya jadi penonton, kini kita jadi pemain utama. Dulu dunia menoleh ke barat dan utara. Hari ini dunia menatap ke arah kita, Indonesia. Dari ujung Papua hingga Aceh, dari Sabang hingga Merauke, dunia sedang menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Indonesia bangkit, Indonesia bergerak, Indonesia dipimpin oleh seorang pemimpin yang berbeda, Prabowo Subianto. Pertanyaannya, apa yang membuat dunia kini datang berbondong-bondong ke tanah Nusantara? Apa yang Prabowo lakukan sehingga negara-negara adidaya mulai merapat? Di awal 2025, 465 triliun rupiah masuk ke dalam negeri. 230 triliun rupiah diantaranya berasal dari investasi asing. Siapa bilang Indonesia tak menarik? Sekarang, Singapura, Hong Kong, Jepang, China, Malaysia, semua percaya. Mereka bukan hanya melihat peluang, mereka melihat kestabilan, mereka melihat kepemimpinan. Ketika ekonomi dunia goyah, Indonesia justru berdiri tegak. Siapa arsitek stabilitas ini? Siapa yang kini membuat para investor berani ambil risiko untuk tanah ini? Jawabannya satu, Prabowo Subianto. Rusia? Ya, bahkan negara sebesar Rusia ingin menempatkan kekuatan militernya di wilayah kita, Papua. Bukan invasi, bukan tekanan, tapi kerjasama. Prabowo membuka pintu diplomasi strategis, bukan tunduk pada blok manapun. Bayangkan, negara yang dulu hanya dianggap pasar, kini jadi mitra strategis. Dulu kita hanya mendengar kabar, kini kita menulis bab sejarah bersama. Apa yang dilakukan Prabowo bukan sekadar membangun. Ia mengubah pusat gravitasi bangsa dari Jakarta ke IKN. Dan lihat siapa yang paling serius mendukung? Cina menanam hampir 70 triliun rupiah di IKN. Energi bersih, infrastruktur, farmasi, digital ekonomi. Ini bukan sekadar proyek. Ini adalah masa depan Indonesia yang sedang dibangun. Bukankah itu pertanda bahwa kini kita tak lagi menunggu keajaiban? Kita menciptakannya sendiri. Eropa tidak tinggal diam. Prancis masuk dengan 11 miliar dolar Amerika. Nama-nama besar seperti Danone, Total Energies, Alstom percaya pada kita. Mengapa? Karena Prabowo bukan hanya bicara pertumbuhan, tapi juga kedaulatan dan martabat bangsa. Apa jadinya kalau tetangga mulai menghormati kita lebih dalam? Malaysia, di bawah Anwar Ibrahim, kini bersinergi penuh dengan Prabowo. ASEAN tak lagi dikuasai satu negara. Indonesia memimpin dengan tenang, tapi kuat. Apakah ini kebetulan? Atau hasil dari reputasi panjang dan konsistensi sikap politik luar negeri Indonesia yang mulai percaya diri? Thailand, Singapura, Laos, bahkan negara-negara Timur Tengah kini melihat Indonesia sebagai poros stabilitas. Bahkan isu Palestina pun dibawa dengan cara khas Indonesia. Berani, adil, dan bermartabat. Prabowo tak memilih Timur, tak juga memilih Barat. Ia memilih Indonesia. Strategi politik luar negerinya kini disebut banyak pengamat sebagai redefinisi posisi Indonesia di dunia. Bukan penyeimbang, tapi pengatur irama. Siapa yang menyangka Indonesia kini duduk di meja-meja penting dunia? BRICS, CPTPP, Indo-Pacific Forum, OECD. Tak lagi hanya jadi peserta pasif, Prabowo ingin Indonesia jadi jembatan antara utara dan selatan, antara barat dan timur. Ini bukan ambisi pribadi, ini misi kebangsaan. Karena untuk menjadi bangsa besar, kita tak perlu menjadi adidaya, kita cukup jadi diri sendiri, tapi dengan kepala tegak dan suara yang didengar. Inilah babak baru Indonesia, di bawah seorang pemimpin yang tegas tapi santun, keras tapi adil, strategis tapi tetap berpihak kepada rakyat kecil. Dunia kini melirik kita. Kita tak boleh lagi ragu. Pertanyaannya, beranikah kita bermimpi lebih besar? Bersediakah kita bersatu di bawah satu bendera, satu tekad, satu harapan? Indonesia sedang bangkit, dan Prabowo Subianto adalah suara, nyali, dan wajah dari kebangkitan itu. Jika kamu percaya bahwa Indonesia sedang menuju masa keemasannya, tekan like dan tulis di komentar. Apa harapanmu untuk Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo?